akan menerangkan tafsir amali surah Muhammad ayat 1 sampai ayat 9. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Artinya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal. Jadi yang bisa kita ambil dari ayat pertama, tafsir amali ayat pertama, yaitu kita jauhi sifat orang-orang kafir. Kenapa? Karena di sini dia itu telah menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Makanya sebagai orang Islam kita harus menjauhi. Kalau misalkan kita tidak bisa 100%, kita usahakan menjauhi sifat orang-orang kafir yang sudah jelas nasinya di dalam Al-Quran, yaitu menghalang-halangi. Kenapa? Karena Allah akan menghapus segala amal. Sedangkan orang-orang yang jahat aja disuruh berbuat baik, sedangkan ini orang kafir malah menghalang-halangi orang yang berbuat kebaikan. Makanya kita minimal kita menjauhi sifat orang-orang kafir. Apa sifatnya? Yaitu menghalang-halangi seseorang dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ayat kedua. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kafara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Maksudnya dari ayat kedua yaitu ini menjelaskan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan yang sudah jelas, serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Makanya di sini diperintahkan yaitu orang-orang beriman yang mengerjakan kebaikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Karena biar apa? Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi kita usahakan selalu mengerjakan kebaikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad. Entah itu Al-Quran, entah itu nasilahnya, maka kita patuhi atau kita tiru. Lanjut ayat ketiga. Dzalika bi anna alladziina kafaru ittaba'u al-batila wa anna alladziina aamanu ittaba'u al-haqqa min rabbihim kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Artinya yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil atau sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Jadi maksud ayat ketiga yaitu kesimpulan dari ayat 1 dan 2. Demikian itu tadi, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu menuruti yang batil atau yang sesat. Jelas karena orang-orang kafir dia ditutupi dari kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang beriman itu mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Lanjut ayat 4. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Maka apabila lanjut ayat 4. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاضْرِبُوا الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَخَذْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَتَنصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ
liyablu ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillahi fala yudilla a'malahum. Artinya, maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, lawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tugas sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, saya boleh membinasakan mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain, dan orang-orang yang ikut di jalan Allah, Allah tidak menyanyiakan amal. Jadi maksudnya ini cerita yang terdahulu. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir, bertemu itu dalam keadaan apa? Di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Jadi batang lehernya dipukul. Selanjutnya, apabila kamu mengalahkan mereka, lawanlah mereka. Lawanlah itu maksudnya ditahan atau dipenjarakan mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima mereka sampai perang selesai. Demikianlah yang dikiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak membinasakan mereka. Jadi orang-orang yang berperang di jalan Allah itu tidak hanya sekedar berperang, melainkan itu menjadi jihad kita di jalan Allah. Kalau perang zaman sekarang kan sudah nggak ada, jadi perumpamaannya bagi kita yang menuntut ilmu. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu itu sama dengan berperang di jalan Allah, karena bedanya jihad fisabilillah zaman dahulu dengan zaman sekarang yaitu bedanya. Kalau zaman dahulu memang zaman perang, entah itu perang Uhud, entah perang Badar. Tapi kalau zaman sekarang sudah merdeka semua, maka perumpamaan yaitu dengan jadi termasuk beruntunglah kita yang menuntut ilmu ini, karena kita tergolong orang yang termasuk fisabilillah. Lanjut ayat ke-5. Saya Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi orang-orang yang tadi itu pasti Allah akan memberikan petunjuk pada jalan yang benar dan memperbaiki keadaan mereka. Karena apa? Karena orang-orang yang dikehendaki Allah itu baik pasti akan dipandang dalam agama. Bagaimana makalah ulama yang berbunyi mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk di dalam kebaikan, maka Allah akan memahamkan. Seperti kita ini salah satu orang yang difavoritkan atau yang termasuk disuruh Allah untuk paham dalam kebaikan, maka bersyukurlah kita yang menurut Allah. Kenapa? Karena menurut itu sekedar orang lain bisa, tidak bisa. Kadang ada orang kaya, anaknya itu belum tentu mau masuk pesantren. Sedangkan orang yang miskin ini mampu memondokkan anaknya berapa pun, anaknya 5, anaknya 4. Sedangkan orang kaya tadi satu pun anaknya tidak bisa dimasukkan. Karena itu merupakan takdir Allah juga. Kalau Allah tidak menghendaki, ya pasti tidak akan masuk. Lanjut, wa yudkhiluhumul jannata arrafana lahum, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Ini harapan kita semua. Semoga dengan kita tadi mendapat petunjuk dari Allah dan keadaan kita diperbaiki di dunia, dan di akhirat kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ayat ke-7.
Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menentukan kedudukanmu. Jadi maksudnya ini seruan untuk orang-orang beriman. Jika kamu itu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Maksudnya gimana? Misalkan kita menolong seseorang yang mau berjihad atau yang mau memberi kebaikan, maka itu akan diganti Allah. Misalkan kita ketemu orang ya, yang minta bantuan ataupun begini, terus kita mengeluarkan uang, itu jangan kita uang yang kita dapatkan itu sia-sia. Karena apa? Karena Allah tidak tidur. Sedangkan kita tadi menolong hambanya Allah, pasti Allah akan juga menolong. Itu maksudnya intan surullah yang surkum. Lanjut ayat 8. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang kafir maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya. Jadi tadi orang yang beriman itu dimuliakan dan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang kafir tadi maka sudah dijelaskan, maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amal. Jadi kita sebagai orang yang paham agama, kita sudah paham kalau orang-orang yang beriman itu akan dijanjikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang kafir itu sudah diancam celaka dan Allah akan menghapus segala amal. Jadi kita harus menghindari atau jangan sampai kita mempunyai sifat seperti orang kafir tersebut. Karena apa? Karena sudah ada peringatan mereka akan celaka dan Allah akan menghapus segala amalnya. Jadi sia-sia amal yang kita kerjakan di dunia jikalau itu semua akan dihapus. Terus lanjut ayat 9. Dan kalian nanggung karibu ma'anzalallahu fa'abatu a'malahum. Yang demikian itu karena mereka memiliki apa atau Al-Quran. Lanjut ayat 9 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalian karibu ma'anzalallahu fa'abatu a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa atau Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Jadi kenapa orang-orang kafir tadi celaka dan Allah akan menghapus segala amalnya? Karena mereka itu membenci apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad atau diturunkan Allah berupa Al-Quran tadi. Jadi itulah alasan kenapa orang-orang kafir tadi dicelakakan oleh Allah dan Allah akan menghapus segala amalnya, karena dia membenci apa yang diturunkan yaitu berupa Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu merupakan kitab suci yang dibuat pedoman manusia untuk hidup di dunia dan akhirat. Maka dari itu kita sebagai orang yang berilmu atau yang beragama, maka kita menghindari sifat orang-orang kafir itu. Karena apa? Karena dia membenci. Jadi kebalikannya, orang yang kafir membenci, kita harus menyenangi apa yang diturunkan Allah tersebut, yaitu Al-Quran. Makanya kita perbanyak membaca Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam hadis itu dijelaskan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, terbaik, sebaik-baik orang di antara kalian yaitu man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengamalkannya. Makanya selain kita bisa membaca Al-Qur'an terus kita mengamalkannya, itu dapat dua ganjaran. Pertama, kita sudah belajar Al-Quran, terus yang kedua kita mengajarkannya lagi, maka itu suatu hal yang sangat luar biasa. Maka kita orang-orang
kita harus sering membaca Al-Quran. Lanjut ayat 10. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu 'alaihim falil kafirina amsalha. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesusahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa. Jadi maksudnya ini dijelaskan, apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi atau melihat keadaan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang yang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Jadi ini penting, pelajaran penting untuk kita semua. Kenapa? Karena peringatan ini kesudahan orang-orang yang sebelum mereka itu sebelum kita ini, yaitu sebelum kita, orang-orang zaman dahulu. Itu merupakan peringatan bahwasanya kita jangan sampai mempunyai sifat seperti orang-orang tersebut, yaitu apa? Membenci Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu sebagai pedoman umat manusia atau untuk hidup di dunia. Lanjut ayat 11. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang beriman, dan orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Ini jelas. Kenapa? Karena Allah merupakan pelindung bagi orang-orang beriman, sedangkan orang-orang kafir itu tidak ada pelindung. Ini aja udah jelas. Orang-orang kafir itu tidak ada pelindung, tapi mereka tetap melakukan hal yang sama. Maka ini tamparan keras bagi kita betapa istimewanya kita sebagai orang yang beriman, terus orang yang menuntut ilmu. Kita itu punya pelindung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ayat 12. Innallaha yuhibbul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar walladzina kafaru wa amtahnu wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswan lahum. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan nerakalah tempat tinggal mereka. Jadi maksud ayat 12 ini itu Allah sudah menjanjikan akan memasukkan orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan atau kebaikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu sungai apa namanya? Bukan sungai Amazon. Pokoknya barang siapa yang minum air sungai yang di bawah surga itu seteru aja udah haus kita. Jadi saking dasarnya. Sedangkan air di dunia ini, apalagi air power saat itu tidak bisa menghilangkan kita haus dalam sehari. Maka air tersebut merupakan air yang luar biasa, bukan air sungai. Maka harapan kita semoga kita bisa masuk surga. Amin. Lanjut ayat 13. Wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajat ahlaknahum fala nasira lahum. Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Ini maksudnya zaman dahulu itu penduduk negeri yang banyak dari negeri Nabi Muhammad itu telah mengusir Nabi Muhammad tersebut. Maka dari itu Allah telah membinasakan mereka, tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Seperti contoh itu kaumnya Nabi, kaumnya
Itu kenapa? Salah satunya dia membenci orang yang berdakwah di negeri mereka, yaitu Nabi Ibrahim. Sedangkan itu merupakan perintah dari Allah SWT. Maka sudah jelas di sini Allah telah membinasakan mereka. Jadi Raja Fir'aun dengan bala tentaranya itu bisa tenggelam di Laut Merah itu atas kehendak Allah SWT. Kenapa? Karena dia telah kayak mengusir seorang nabi yang mana nabi itu memperluas ajaran Islam, dia malah diperangi. Maka dia di atas jalan di Laut Merah, pas Nabi Ibrahim lewat itu kayak jalan sekarang biasa bisa lewat. Tapi pas Fir'aun lewat itu malah dibuat Laut Merah, maka tenggelamlah Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Lanjut ayat 14. Matalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffah wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suquha perumpamaan surga yang dijanjikan pada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, yang sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalam mereka memperoleh segala macam buah bahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya tetap membau-bau. Jadi betapa istimewanya orang-orang yang masuk surga. Itu apa? Perumpamannya itu taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa atau orang yang beriman tadi. Itu di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Tidak payau itu tidak ya kan bukan tidak ada. Terus dan airnya itu berupa air susu, yang air susu itu tidak berubah rasanya. Sedangkan kalau air susu yang kita buat itu kan kena tambah air sedikit maka akan tambah. Ya mungkin sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau misalkan ada salah itu mungkin datangnya dari saya sendiri dan ada benarnya itu datangnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.